yang terus merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami ya Bapa. Untuk itu kami ada di tempat ini hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan yang menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dan untuk itu hari ini kami percaya kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami percaya kami dibawa Tuhan kepada kemenangan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan beri kami hikmat-Mu hari ini, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik, dan mampukan kami untuk kami bisa hidup di dalamnya ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Juga jemaat yang di rumah, saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, amin. Ada sukacita Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita terus dituntun pada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin saudara. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya juga ucapkan selamat ulang tahun buat gereja, betul ya. Minggu lalu katanya aku dengar saudara terkasih mengadakan ulang tahun gereja yang ke-31 ya. Wah luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. 31 tahun saudara. Kalau 31 tahun itu saudara terkasih sudah termasuk dewasa saudara ya. Tapi saya percaya hari ini juga Tuhan memberkati kita menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan, amin. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan. Saya kasih tema hikmat saudara terkasih ya. Temanya adalah hikmat saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita lihat sama-sama firman Tuhan supaya kita belajar saudara terkasih menjadi pribadi yang memiliki hikmat dari Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan dan Tuhan juga melimpahkan kasih karunia yang besar bagi kita, sehingga dalam segala apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, kita dibuat berhasil karena Tuhan berikan kita hikmat luar biasa. Amin saudara. Yuk mari sama-sama saudaraku terkasih buka firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Saudara kasih amin. Karena semuanya harus suci saudaraku terkasih. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitabnya, saudaraku terkasih, kau boleh lihat ke depan. Saya sudah siapkan juga tulis besar-besar dan jelas sekali kelihatannya saudara kasih ya. Jadi kita bisa baca firman Tuhan sama-sama, amin. Tapi kalau misalnya lihat ke depan, rupanya rabun jauh juga, tetap saudaraku terkasih, nggak boleh berkecil hati ya, amin ya. Saudaraku terkasih boleh lihat kiri kanan, walaupun masih COVID masih banyak kata orang saudara kasih itu, tapi kita percaya saudara kasih kalau sudah bagi firman Tuhan ini pasti memberkati, amin ya. Jadi lihat kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan, kanan nggak bawa juga tepuk pundak mereka, bilang lain kali kalau ibadah jangan duduk sebelahan saudara kasih, betul saudara kasih, itu prinsipnya saudara ya, supaya setiap firman ibadah baca firman, amin. Baik saudaraku terkasih, Amsal 9 ayat yang ke-10 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudaraku dengar firman Tuhan bilang permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus itu juga akan membawa engkau kepada pengertian. Saudaraku terkasih, kalau kau mulai mengenal Tuhan, saudara takut akan Tuhan, saudara hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang, saudara kasih, di saat itu kau akan mulai punya hikmat. Artinya apa saudaraku terkasih? Hikmat ini menjadi hikmat yang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bilang seseorang akan mulai memiliki hikmat jika dia hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, ini berarti ingin mengatakan bahwa firman Tuhan, bahwa hikmat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Bukan cuma penting, tapi berharga ternyata itu hikmat. Kenapa berharga saudaraku terkasih? Karena firman Tuhan bilang begini, untuk memiliki hikmat itu syaratnya adalah kau harus takut Tuhan. Hikmat tidak bisa kau dapatkan di mana-mana saudara. Hikmat tidak bisa kau cari di mana-mana, karena hikmat itu datangnya dari Tuhan saja. Makanya firman Tuhan bilang kalau kau mau memilikinya, kau harus takut akan Tuhan. Persoalannya kalau begitu Pak Pendeta, apa itu hikmat? Sehingga untuk memilikinya saja kita harus takut akan Tuhan saudara. Saudaraku terkasih, saya mencatat supaya kita mengerti dulu saudara terkasih. Hikmat itu saudaraku terkasih bukan bicara soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut dengan IQ. Saudaraku terkasih, hikmat itu berbeda dengan IQ.
Walaupun di dalamnya hikmat dan IQ, hikmat dan kepintaran itu adalah dua hal yang berfungsi dan berperan bersama-sama. Saudaraku terkasih, orang yang berhikmat itu pasti diberi pengertian yang luar biasa dari Tuhan. Kan firman Tuhan tadi bilang, kalau kau takut akan Tuhan awal dari hikmat, kalau kau menjadi pribadi yang kudus berkenan di hadapannya, firman Tuhan bilang Tuhan kasih kau pengertian. Amin. Tuhan kasih engkau IQ. Artinya orang kalau punya hikmat, saudaraku terkasih, sudah pasti dia pintar. Tapi kalau orang pintar belum tentu berhikmat. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Nah ini yang dimaksud dengan hikmat. Hikmat itu saudaraku terkasih lebih ke arah bersifat praktis ketika seorang ingin membuat sebuah keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki untuk mencapai tujuan yang tepat, yang benar, yang berkenan. Ini diperlukan hikmat yang luar biasa dari Allah. Orang pintar, saudara kasih, orang kalau dia pintar, IQ-nya tinggi, saudara kasih ya. Kalau misalnya dia ditanya begini, ada satu masalah, lalu dia ditanya, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Orang yang pintar, dia akan paparkan dengan luar biasa. Masalahnya ini begini, berarti jawabannya, solusinya adalah yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Dan mungkin dia bisa buat sampai 10 solusi untuk masalah itu. Tapi waktu orang pintar ditanya, kalau begitu solusi mana yang terbaik, yang bisa kita pakai sehingga masalah cepat selesai dan hasilnya sangat baik, orang pintar akan berkata, nanti kita coba satu-satu, nanti kita lihat hasil yang terbaik yang mana. Itu orang pintar. Orang berhikmat bedanya, waktu ditanya ada satu masalah, lalu kira-kira solusinya apa? Orang berhikmat juga sama. Dia akan kasih tahu banyak solusi, bahkan mungkin sama dengan orang pintar dia akan kasih 10 solusi. Dan orang berhikmat waktu ditanya, solusi mana yang paling pas untuk kita buat sehingga kita menghasilkan satu hasil yang baik, dia langsung bisa memilih solusi nomor ini. Itu yang membedakan orang pintar dengan orang berhikmat. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita sekarang mengerti bahwa hikmat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Apa itu hikmat? Yang pertama, hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan yang membuat seseorang terampil dalam mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh kebanyakan orang. Saudara pernah ketemu nggak ada orang kalau dia ngerjakan sesuatu kayaknya cepat dan hasilnya selalu baik. Sementara orang lain waktu disuruh ngerjakan sesuatu, padahal kita lihat dia pintar juga, tapi kok kayaknya lama menyelesaikannya. Kok kayaknya belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, nggak selesai-selesai juga. Padahal kita tahu dia juga pintar orangnya. Saudara. Pernah ketemu dengan orang begitu? Saudara dengar, orang yang bisa menyelesaikan sesuatu, yang dikerjakan oleh sesuatu lebih dari orang yang mengerjakan sesuatu seperti biasanya. Ini yang disebut dengan orang berhikmat. Jadi kalau Tuhan kasih engkau hikmat, saudaraku terkasih, engkau akan memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Dan engkau akan mendapatkan hasil yang baik. Karena Tuhan kasih hikmat dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, apa itu hikmat, saudaraku terkasih? Hikmat itu adalah, saudara, yang kedua, nah ini dia. Hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan yang membuat seseorang mampu memahami dan mengatasi masalah kehidupan yang tidak bisa diatasi oleh kebanyakan orang. Pernah lihat gak orang, saudaraku terkasih, masalahnya banyak tapi dia tenang-tenang saja. Kenapa? Karena setiap ada masalah selalu dia bisa melewatinya. Pernah gak ketemu dengan orang begitu? Ini orang begini biasanya orang berhikmat, saudara. Jadi kalau tadi ibu siapa? Ibu Jesslyn ya? Ya Justin, ibu Jesslyn itu yang mana sih? Kayaknya saya ada catat nomornya juga. Oh yang itu. Saudaraku itu ibu Jesslyn. Soalnya nomor teleponnya ada sama saya, suka diingatin juga kalau pelayanan, saudara kasih. Saudaraku ibu Justin tadi kesaksian, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, masalahnya kayaknya kok waduh si anak kena covid, dia kena covid, tapi masih bisa tenang, saudaraku terkasih. Ketenangan yang dimiliki oleh dia itu adalah karena ada hikmat dari Tuhan. Orang kalau nggak punya hikmat dari Allah akan panik biasanya. Dan waktu dia panik, orang panik biasanya melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang. Dan waktu orang melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang, biasanya hasilnya selalu tidak maksimal. Betul?
Maka waktu saudara punya masalah, punya persoalan, dan kau pengen supaya masalahmu bisa diselesaikan dengan baik, minta hikmat dari Allah. Karena hikmat itu yang akan membuat engkau mampu menyelesaikan masalahmu dengan baik. Amin. Yang ketiga, saudaraku terkasih, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan yang membuat seseorang cakap memandang kehidupan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Orang kalau dikasih hikmat dari Tuhan, apapun yang dialami dalam hidupnya, dia selalu memandang sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara perhatikan baik-baik, saudara terkasih. Makanya kalau orang punya hikmat dari Allah, dia nggak gampang kecewa sama Tuhan. Kalau kau punya masalah, lalu jadi kau kecewa, kau marah sama Allah. Kenapa Tuhan kasih aku masalah seperti begini? Kenapa persoalanku begitu berat? Kenapa masalahku nggak selesai-selesai? Kenapa kok kayaknya hidupku begini-begini saja? Ini tanda kalau saudara nggak punya hikmat dari Tuhan. Seolah-olah engkau merasa cuman kau yang punya masalah. Saudaraku terkasih, semua kita punya masalah. Amin. Saudara jangan karena lihat saya depan ini besar, kayaknya sehat-sehat saja, segala macam, segala itu. Lalu kayaknya itu pendeta nggak punya masalah. Tunggu dulu, saudara terkasih. Justru saya ini kalau semakin banyak masalah, semakin banyak makan. Makanya saudaraku terkasih, kalau saya semakin gemuk, itu karena banyak masalah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya sudah pikir, wah apa pendeta nggak lihat sih kehidupan kita waktu COVID kemarin, wah menderitanya sudah kena COVID, penghasilan nggak punya, segala macam. Waduh, pokoknya hancur dan beratnya hidup ini. Saya mau kasih tahu bahwa saudara-saudara, bukan cuma saudara mengalaminya, saya juga. Selama COVID, mama saya meninggal, saudara kasih. Ini biar saya kasih tahu penderitaannya, saudara sebetulnya, supaya saudara tahu ternyata penderitaan kita bahkan sama. Mungkin saya malah lebih berat, saudara kasih sebetulnya. Saudara dengar, selama COVID, saudara kasih, mama saya meninggal. Lalu saya pergi ke Pekanbaru mengunjungi mama saya, bawa anak saya yang masih usianya 3 bulan, saudara kasih. 3 bulan pada saat itu. Karena saya anak laki-laki paling besar, mau nggak mau harus pulang, saudara. Kami bawa ke sana. Puji Tuhan, balik lagi ke Jakarta, anak istri saya, saudaraku terkasih, di cover sama Tuhan luar biasa. Sayanya yang kena COVID, saudara kasih. Jadi saya waktu pulang dari Riau, saudara kasih, itu zaman Delta pada saat itu. Yang COVID parah-parahnya, saudara kasih. Saudara tahu, saya nggak pergi ke rumah sakit bukan karena saya nggak pengen ke rumah sakit. Tapi karena banyak teman-teman saya yang mati di rumah sakit, saudara kasih. Jadi saya bilang sama istri saya, Mi udahlah. Biar saya di kamar ini saja. Saya di rumah kebetulan ada kamar satu nggak dipakai, jadi saya di situ, biar saya di sini saja. Nanti kalau saya mati, biar mati di sini saja. Jadi kalian masih sempat lihat, saudara kasih ya. Karena kalau di rumah sakit mati, saudara kasih kita nggak bisa lihat lagi. Lihat udah dibungkus saja sama mereka, saudara. Jadi biar saya di sini saja, saudara kasih. Itu kalau saya batuk kadang sampai berlutut, saudara kasih, karena saking sakitnya. Saturasi udara saya sudah sampai 80-an, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau lihat gini kayaknya sudah tidak ada harapan. Pokoknya doa saya setiap nyanyinya aku berserah, saudara kasih. Penderitaan begitu luar biasa. Dan bukan itu saja, saudara bicara ekonomi. Saya ini pendeta Pentakosta yang hidupnya dari pelayanan, saudara. Saya hidup dari pelayanan. Saudara tahu 2 tahun kemarin itu semua di lockdown pelayanan. Gereja tutup, persekutuan doa tutup, kantor tutup. Semua jadwal pelayanan saya tutup. Berkat saya juga tutup juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih 2 tahun, hampir 2 tahun saya nggak punya penghasilan apa-apa. Tapi hari ini dengar kalau saudara lihat saya kayaknya masih gede juga, kayaknya nggak kurus-kurus juga, kayaknya menderita 2 tahun banyak banget, tapi Pak Pendeta kayaknya masih segar-segar juga. Saudara dengar, ini karena Tuhan kasih hikmat sehingga kita masih kuat menghadapi, mengerti dan tahu bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup kita selalu ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Amin. Orang berhikmat itu akan diberikan Tuhan hikmat untuk mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya. Makanya saudaraku terkasih, hikmat adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan yang membuat seseorang berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Saudaraku terkasih, kalau kau misalnya pengen bisa berpikir seperti cara Tuhan berpikir, kau akan kuat menghadapi masalah ini. Saudara lihat, apakah Yesus waktu selama tinggal di bumi baik-baik saja keadaannya? Apakah waktu dia di bumi tidak bertemu dengan masalah? Apakah waktu di bumi dia tidak bertemu dengan penderitaan? Saya pikir penderitaan dia jauh lebih berat daripada penderitaan kita, betul? Tapi dengar saudaraku terkasih, dia tetap hidup. Firman Tuhan berkata, tetap hidup dalam kebenaran dan tidak berdosa, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau kita pengen memiliki kehidupan seperti yang dihidupi oleh Kristus,
mampu hidup benar, mampu berpikir seperti cara Tuhan berpikir, engkau harus minta hikmat dari Allah. Dan ketika hikmat itu turun dalam hidupmu saudara terkasih, apapun yang kau alami dalam hidup saudara, kau mengerti semuanya ini mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hikmat adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Saudara lihat, saudaraku terkasih, hari ini saudara mengerti bahwa hikmat itu adalah kepunyaan Allah yang spesial. Dan dengar, Tuhan hanya memberikannya kepada orang yang spesial di hadapannya. Hikmat itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Karena hikmat inilah yang membuat orang menjadi sesuatu terlihat berbeda dengan orang lain. Karena hikmat itu adalah kepunyaan Allah yang spesial, maka dia hanya mempercayakannya kepada orang yang spesial juga. Maka orang yang punya hikmat dalam kehidupannya, saudaraku terkasih, saudara lihat ya, orang kalau punya hikmat, saudaraku terkasih, dalam kehidupannya, biasanya dia spesial dan istimewa. Bukan cuma di hadapan Allah, di hadapan orang juga. Orang kalau punya hikmat, senang orang lihatnya, betul? Kenapa saudaraku terkasih? Karena waktu dekat dengan dia ada solusi, ada kekuatan, betul ya? Tapi orang kalau nggak punya hikmat, saudara terkasih, kau dekat dengan dia, yang ada bukannya tambah bagus, tambah hancur kehidupan kita. Makanya orang yang berhikmat itu adalah orang yang spesial. Karena orang yang berhikmat itu spesial di mata Tuhan. Sehingga di mata orang lain kita pun menjadi spesial. Dan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, saya pikir sekarang kita jadi mengerti bahwa kita itu perlu sekali hikmat dari Tuhan. Kita penting sekali memiliki hikmat dari Allah supaya kita bisa kuat hidup berkenan dan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih, maka berarti pertanyaannya yang penting hari ini adalah bagaimana supaya hidup kita dipenuhi hikmat Tuhan. Ini yang penting. Saya pengen berhikmat Pak Pendeta, tapi persoalannya bagaimana supaya hidup kita penuh dengan hikmat. Supaya hidup kita diberkati, supaya kita kuat menghadapi masalah, supaya kita kuat menghadapi pergumulan, dan kita menjadi orang yang istimewa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama yang ada bersama dengan kita. Amin. Saya temukan saudaraku terkasih, paling tidak ada 3 hal yang dicatat dalam firman Tuhan supaya engkau menjadi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Apa itu? Yang pertama, Mazmur pasal 25 ayat 12. Saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Mazmur pasal 25 ayat 12, firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan, apa katanya? Jalan yang harus dipilihnya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tadi bilang, orang kalau takut akan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, betul? Nah pertanyaannya, siapa yang takut akan Tuhan ini? Supaya Tuhan kasih hikmat kepadanya. Yang pertama firman Tuhan bilang, kepada orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya apa? Yang pertama, hikmat itu diberikan Tuhan kepada orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Mau memiliki hikmat dalam kehidupanmu, maka dengar, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain. Yang pertama, kau harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Kau harus hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, baru Tuhan kasih engkau hikmat dari Allah. Saudaraku terkasih, apa itu hidup tuntunan Tuhan, saudara? Saudaraku terkasih, dengar, oleh karena Tuhan adalah kebenaran, maka hidup dalam tuntunannya itu sudah pasti berbicara tentang hidup benar di hadapannya. Jadi kalau pengen hidup punya hikmat dari Tuhan, yang pertama, kau harus hidup benar. Karena hikmat tidak diberikan Tuhan kepada orang yang hidupnya tidak benar. Tapi ada orang sudah dikasih hikmat, tapi jadi tidak benar. Ada juga, saudara kasih. Orang pernah nanya saya seperti begini, Pak Pendeta, katanya Pak dosen, apa beda hikmat Tuhan dengan hikmat manusia? Karena di Alkitab ada juga ternyata ditulis hikmat manusia selain daripada hikmat Tuhan. Apakah hikmat Tuhan itu datangnya dari Tuhan, lalu hikmat manusia datangnya dari setan? Saudara kasih, dia nanya begitu ke saya, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Saudaraku terkasih, tidak ada beda hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Karena yang namanya hikmat pasti datangnya dari Tuhan. Tidak ada hikmat setan. Kalau dari setan bukan hikmat namanya, saudara kasih. Yang namanya hikmat itu pasti datang dari Tuhan dan membawa kita kepada kebenaran. Lalu apa bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat manusia? Saudara dengar, ini bedanya seperti begini. Hikmat itu diberikan Tuhan kepada semua kita. Saudara yang belajar jadi pintar itu karena Tuhan kasih saudara kepintaran. Makanya kau jadi pintar.
Saudara yang memiliki kurang pintar atau tidak memiliki IQ yang tinggi, lalu kau belajar, Tuhan kasih kau kepintaran, saudara kasih. Tapi ketika engkau diberi kepintaran, ada orang, saudara kasih, menggunakan kepintarannya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmatnya Tuhan. Tapi ada orang setelah diberi kepintaran, saudaraku terkasih, tidak ada kasih dalam hidupnya, lalu dia pakai kepintarannya untuk hal yang jahat. Ini yang dimaksud dengan seringkali menjadi hikmat manusia, saudara. Saudaraku terkasih, maka kalau kita lihat saudaraku terkasih, teroris-teroris itu kan bukan orang yang bodoh, betul? Mereka rata-rata orang yang pintar, sekolahnya tinggi segala macam, tapi karena menggunakan segala sesuatu yang dia miliki untuk sesuatu kepentingan yang salah, maka ia menjadi orang yang bukan berhikmat dari Tuhan, bukan hikmat Allah, tapi hikmat manusia. Saudaraku terkasih, kita kalau pengen dapat hikmat dari Tuhan, kau harus menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Hari ini saudaraku terkasih, banyak orang merasa gagal, tidak diberkati Tuhan, tidak sukses, tidak beruntung, tidak mencapai tujuan dalam hidup mereka. Mereka merasa ini karena Tuhan tidak mau kasih mereka hikmat. Bukan, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, jika engkau hidup dalam kebenaran, saudara, Tuhan pasti akan memberikan engkau hikmat. Dan jika hikmat itu ada padamu, maka berkat kekayaan, kehormatan akan menghampirimu. Ingat kisah Salomo, saudara terkasih. Waktu Salomo ditawarkan harta, kekayaan, dan hikmat, saudara terkasih, firman Tuhan bilang, Salomo pilih hikmat. Dan Salomo berkata, kalau hikmat sudah ada pada dirinya, maka kekayaan dan kehormatan akan menghampirinya. Hari ini saudaraku terkasih, minta hikmat dari Allah. Kau saudaraku terkasih gak usah capek-capek saudara terkasih kejar apa yang menjadi harta, kehormatan dalam kehidupanmu. Karena orang kalau fokusnya adalah harta dan kehormatan, ketika dia memiliki harta dan kehormatan dia akan senang. Tapi waktu harta dan kehormatan hilang daripadanya, sukacitanya pun akan hilang daripada hidupnya. Tapi waktu kau mengejar hikmat dari Allah, hikmat itu akan kau hidupi dalam kehidupanmu, dan tanpa kau sadari, kekayaan dan kehormatan akan diberikan kepada saudara. Makanya firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 itu bilang, saudara kasih, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka apa katanya? Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Hidup dalam hikmatnya Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kebenaran itulah yang akan membuat engkau diberkati. Kalau doamu tidak dijawab Tuhan, kalau misalnya seruanmu tidak didengar oleh Allah, jangan kau pikir karena Tuhan jahat kepadamu. Bukan, tapi karena ada yang menghalangi dalam hidup saudara. Saudara lihat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah apa katanya? Dosamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau misalnya hidup dalam kebenaran, Tuhan akan kasih kau hikmat. Dan waktu Tuhan kasih kau hikmat, kau akan bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cakap. Dan kalau kau sudah mengerjakan segala sesuatu dengan cakap, maka Tuhan pasti memberkati apapun yang kau berkati, kerjakan dalam hidupmu. Amin. Saudaraku terkasih, maka mulai hari ini saudara terkasih minta hikmat dari Tuhan. Minta apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saudara. Hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Amin saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, bagaimana supaya kita memiliki hikmat dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 saudara kasih. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang apa katanya? Takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, bagaimana supaya kita punya hikmat dari Allah, saudaraku terkasih, supaya Tuhan percayakan hikmatnya yang berharga itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan bilang, hikmat itu diberikan Tuhan kepada orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Allah. Hubungan yang melekat dengan Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara punya teman karib, saudaraku terkasih. Kalau kau punya teman yang akrab, saudaraku terkasih. Biasanya kekaripan itu bicara tentang apa saudara? Coba grup A, biar cepat saya kasih, betul ya. Kalau karib itu bicara tentang apa biasanya? Akrab itu bicara tentang apa? Pas, grup B, saya kasih kelamaan, saya kasih, betul ya.
kekaripan itu bicara tentang apa? Hubungan, iya betul, sudah pasti hubungan, saudara, betul ya. Maksud saya hubungan yang bagaimana, saudara? Saudaraku terkasih, kalau dibilang ada hubungan yang karib, hubungan yang akrab, saudara kasih. Biasanya itu bicara tentang apa? Saudara dengar, kalau bicara tentang hubungan yang karib itu, saudara kasih, itu bicara tentang dua hal biasanya. Yang pertama, hubungan yang karib itu bicara tentang komunikasi yang baik. Betul? Saudara kalau punya sahabat karib, biasanya kontek-kontekannya, ngobrolnya, itu sering nggak? Pasti sering. Mana ada orang dia teman karibku tapi nggak pernah ngomong. Mana ada orang begitu sekali. Yang namanya teman karib itu, saudaraku terkasih, bentar-bentar ada masalah, ada persoalan, hubungin dia. Bahkan ada orang, saudaraku terkasih, sudah punya keluarga, tapi saudara waktu dia punya masalah lebih dekat cerita, lebih enak cerita sama orang lain daripada sama istri sama suaminya. Betul? Kalau dia sudah punya teman karib, teman akrab, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, kalau bicara tentang hubungan yang karib, itu bicara tentang komunikasi yang baik. Nah hari ini dengar, kalau kau bilang pengen hikmat dari Allah, firman Tuhan bilang kau harus punya hubungan yang karib dengan Allah. Pertanyaannya, saudara kasih, bagaimana komunikasimu dengan Tuhan, saudara? Jangan sampai pengen punya hikmat dari Tuhan tapi doa aja jarang. Doa sih Pak, saya 3 kali sehari, tapi sebelum makan siang, makan pagi sama makan malam, saudara itu. Cuman itu saja doanya. Jadi sebelum makan pagi doa, makan siang doa, makan malam doa. Itu pun doanya sama persis, sama sampai titik komanya. Saudara, mau makan pagi Bapa, berkatilah makanan ini buat jadi kekudusan bagi tubuh kami. Haleluya, amin. Makan siang Bapa, berkatilah makanan ini buat jadi kekudusan bagi tubuh kami. Haleluya, amin. Makan malam Bapa, berkatilah makanan ini buat jadi kekudusan buat kami. Haleluya, amin. Lalu kau bilang kau punya hubungan karib dengan Tuhan? Tidak mungkin. Orang kalau punya hubungan karib dengan Tuhan, dia datang sama Tuhan bukan cuma bicara kepentingan. Betul? Coba saudara punya sahabat, ketemu sahabat saudara, apakah cuma urusan kepentingan? Enggak, kadangkala kita datang kepada sahabat kita karena kita mau menawarkan pertolongan buat dia. Betul? Bukan karena kepentingan kita saja. Nah hari ini jangan sampai kau bilang kau pengen hikmat dari Allah, kau hubungan karib dengan Tuhan, tapi doa aja gak pernah. Orang yang punya hubungan karib dengan Allah pasti punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Hubungannya akrab dengan Tuhan. Bahkan waktu dia berdoa, kadangkala doanya tidak berisi permintaan. Doanya hanya pujian, penyembahan, menceritakan tentang kehidupannya kepada Tuhan. Hari ini waktu kau berdoa, coba seleksi dirimu. Waktu kau berdoa, jangan-jangan doamu isinya semua apa yang kau inginkan kepada Tuhan. Lalu kau bilang kau punya hubungan karib dengan Tuhan. Tuhan bilang, kau datang aja cuma minta-minta. Saudaraku terkasih, orang yang punya hubungan karib dengan Tuhan, komunikasinya baik. Komunikasi baik itu bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kau membangun hubungan yang istimewa dengan Allah. Hari ini saudaraku terkasih, kalau pengen hikmat dari Tuhan, jangan cuma punya kepentingan sama Tuhan. Tapi ambil waktu memuji, menyembah Tuhan, walaupun kau gak ngerti ngomong apa, pujian, penyembahan terus, saudara, pagi-pagi, malam, sebelum tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau punya hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, saudaraku terkasih, biasanya dia, saudaraku terkasih, memiliki kerinduan yang besar, keinginan yang besar, ketertarikan yang khusus dengan Tuhan. Hari ini pertanyaannya, kalau kau bilang kau punya hubungan karib dengan Allah, ketertarikanmu yang khusus dengan Tuhan itu ada enggak? Pak, bagaimana caranya saya tahu saya punya ketertarikan khusus dengan Allah? Lihat bagaimana waktu kau mendengar firman, membaca firman. Waktu orang sodorkan engkau firman Tuhan, gimana respon saudara? Jangan sampai lihat firman Tuhan malah malas. Kalau masuk grup yang isinya firman Tuhan semua, kita keluar. Saudara, betul ya? Apaan tuh isinya renungan semua, saudara itu? Gak ada informasi apa segala macam. Lalu kau bilang kau orang yang karib dengan Allah? Nggak mungkin, saudara kasih. Kadang saya ketemukan kasus seperti ini, kadang saya temukan di kasus grupnya pendeta-pendeta. Satu kali saudara kasih, saya dimasukkan dalam satu grup, saudara ya. Satu grup saudara kasih, alumni sekolah saya dulu, saudara kasih. Waktu saya kuliah, saya sekolah dari sekolah teologi, saudara. Lalu saudaraku terkasih, waktu saya masuk grup itu, karena saya ini punya kebiasaan setiap pagi kirim renungan. Nah, Ibu Jesslyn dapat tuh, saudara, setiap pagi ya. Ibu Jesslyn setiap pagi dapat renungan dari saya. Betul nggak Bu ya? Setiap pagi dapat renungan dari saya. Karena saya biasanya masukin di broadcast, saudara ya. Jadi ada sekitar 200 sekian nama. Jadi pagi-pagi saya kirim, saudara kasih, 200 sekian nama itu dapat semua, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu saya punya kebiasaan, karena saya punya kebiasaan itu, saya dimasukkan ke grup, ya saya masukin juga renungan di grup itu, saudara kasih. Dan tiba-tiba ada beberapa orang bilang begini, tolong ya, di grup ini jangan masukkan renungan-renungan, saudara kasih.
kita ini semua sudah mengerti firman Tuhan, kita ini hamba Tuhan, jadi nggak perlu renungan lagi. Keluar saya langsung, saudara kasih. Saya pikir dalam hati mau ngapain saya ada di situ, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ada banyak orang yang merasa dirinya istimewa di hadapan Allah. Ada banyak orang yang merasanya dirinya benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga tidak punya ketertarikan khusus lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Ada bahkan satu pendeta yang sangat terkenal, saudara kasih. Satu grup dengan saya. Kali itu saudara kasih, saya lagi di Israel ceritanya. Lalu saya bikin renungan video waktu itu memang, karena lagi di Israel, saudara kasih. Supaya orang lihat saya di Israel, saudara kasih, betul ya? bukan saudara kasih. Jadi saya buat renungan, saudara kasih. Nah saya kirim ke grup itu, yang dia juga ada di situ. Saya diomel-omelin, saudara kasih, betul ya? Langsung saya keluar juga dari grup itu, saudara kasih. Saya pikir saudara kasih, kalau kita sudah tidak punya ketertarikan dengan Tuhan, jangan bicara tentang hikmat dari Allah. Tidak mungkin Tuhan kasih. Yang kedua, bagaimana respon kita waktu dengar firman? Ini juga menjadi satu gambaran bahwa kita punya hubungan yang karib dengan Allah. Saudaraku terkasih, hari ini mari cek diri kita. Kalau pengen hikmat dari Tuhan, yang pertama, lihat hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, bagus atau tidak. Yang kedua, lihat ketertarikan kita sama firman, bagus atau tidak. Kalau tidak, jangan harap hikmat dari Allah. Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak spesial, saudara kasih. Maka miliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kalau kita jadi sahabat orang lain, spesial, kita punya sahabat, dan sahabat itu ada sahabat yang karib dengan kita. Saudara lihat, apapun yang berharga kita berani percayakan sama dia, betul? Kita punya dompet pun gitu bang, dompet pegang sebentar ya, saudara. Tapi kalau kau tahu dia maling, orang nggak kenal, kira-kira saudara berani nggak percaya dompet saudara? Nggak mungkin, saudara. Saudaraku terkasih, hanya kepada orang yang memiliki hubungan yang karib, kita berani percayakan sesuatu yang berharga. Sama. Kalau kau pengen hikmat, karena hikmat itu adalah sesuatu yang berharga di dalam Tuhan, maka jadikan dirimu menjadi orang yang punya hubungan karib dengan Allah. Amin. Kalau kau punya hubungan karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kau hikmat yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku terkasih tadi, bagaimana supaya kita dapat hikmat dari Tuhan, saudaraku terkasih, miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa, saudara? Apa? Hidup benar. Yang kedua, miliki kehidupan hubungan pribadi yang akrab, karib dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menerima hikmat dari Tuhan. Ini yang ketiga dan terakhir. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara, supaya yang buta melihat, saudara. Jadi yang tadi sudah mulai buta, tiba-tiba dicelikkan, saudara kasih. Yang terakhir, Mazmur 33 ayat 18. Bagaimana supaya kau punya hikmat dari Tuhan, dipercayakan hikmat oleh Tuhan, maka lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang apa katanya yang takut akan Dia? Yang berharap akan kasih setianya. Yang pertama hidup benar, yang kedua punya hubungan karib, yang terakhir yang ketiga, hikmat itu diberikan Tuhan kepada orang yang setia berharap kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang berharap, saudara harus ngerti baik-baik. Berharap itu tidak bicara sekedar meminta dan menunggu. Ada orang berpikir kalau sudah meminta dalam doa lalu menunggu, nah ini orang yang berharap. Bukan terkasih. Kalau cuman begitu enggak ada bedanya kalau yang kasih proposal buat orang lain. Kalau dapat iya, kalau enggak puji Tuhan, kalau enggak dapat haleluya sekali. Bukan begitu orang yang berharap pada Allah. Orang yang berharap pada Tuhan itu bicara tentang memiliki kepercayaan penuh kepada apa yang kita harapkan. Coba saya mau tanya buat saudara, kira-kira waktu kau butuh duit, lalu kau datang kepada seseorang, beranikan diri, menahan malu, lalu kau berani minta pinjam sama dia. Kira-kira orang yang kau pinjam itu, kau yakin gak dia punya uang dan bisa tolong saudara? Saya percaya karena yakin, makanya kau berani pinjam uang ke dia, betul? Kalau kau lihat dia kayaknya kere, gak punya apa-apa, hidupnya aja susah, terus kau tiba-tiba datang sama dia minjam uang, itu kau yang gila, saudara kasih. Mana ada orang seperti begitu? Orang kalau beranikan diri pinjam uang kepada orang lain karena dia tahu orang itu pasti bisa tolong dia, betul? Sama, kalau kita berharap kepada Allah, saudaraku terkasih, itu karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Allah, makanya kita taruh harapan kita. Nah, orang yang percaya penuh kepada orang lain, waktu dia menaruh kepercayaannya kepada orang lain dan berharap kepada orang lain, biasanya hasratnya besar, saudara kasih, betul? Biasanya semangatnya besar karena dia percaya dia pasti tolong kita. Sama, berharap sama Tuhan juga begitu.
Berharap sama Tuhan itu saudara kasih bicara tentang dua hal. Yang pertama, percaya penuh Tuhan sanggup menolongmu, maka kau berharap sama Dia. Yang kedua, percaya penuh Tuhan pasti menolong saudara, makanya kau berharap sama Dia. Amin. Saudara ingat firman Tuhan bilang, kalau orang meminta dan orang itu diberi, biasanya orang itu karena tidak ragu sedikit pun, tapi karena dia punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau pengen diberikan Tuhan hikmat yang luar biasa, kepercayaanmu kepada Allah nggak boleh setengah-setengah. Kepercayaanmu kepada Tuhan nggak boleh karena sampingan. Yang penting kita berdoalah sama Tuhan. Yang penting kita memintalah sama Tuhan. Daripada nggak minta nanti terus nggak dapat, lalu orang omelin kita, lalu sih nggak minta, jadi kita minta saja. Waktu nanti orang komplain kayak kita tinggal bilang, kan saya sudah minta, orang memang nggak dikasih. Saudara, kalau seperti begini konsep berdoa dan memintamu kepada Allah, kau tidak akan pernah nerima apa-apa. Firman Tuhan bilang Tuhan hanya memberikan kepada seseorang yang berani sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia dan bahwa Tuhan pasti menolong dia. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat kehidupan kita saudara. Saudaraku terkasih, jangan takut, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan pasti akan memberikan hikmatnya kepada kita. Tapi 3 hal ini harus kau tanam baik-baik dalam hidup saudara, supaya hikmat dipercayakan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, hikmat itu adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan percayakan itu kepada orang yang tidak berharga. Tuhan percayakan itu kepada orang yang spesial dan istimewa. Maka jadikan dirimu spesial dan istimewa. Dengan cara apa? Yang pertama, hiduplah dalam tuntunannya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan perbaiki. Jadikan seperti hubunganmu dengan sahabat dekatmu, saudara kasih. Maka Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Yang ketiga, miliki pengharapan yang penuh. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Jangan hidup dalam penyamaran, saudara kasih. Jangan hidup dalam sesuatu yang kelihatannya baik tapi sebenarnya tidak baik. Orang begini tidak akan pernah menerima pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin, Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti berikan engkau hikmat, dan kau bisa menjadi orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan.